Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya bersama dua orang yang Teh Wina dan Teh Dina. Nah, Teh Dina ini adalah sosok di balik pemberi nama Selling in Venus, teman-teman. Yang kalau teman-teman tahu e-course Selling in Venus, nah Teh Dina ini yang ngasih usul, kasih namanya apa ya ini training kayak beginian. Dulu beliau bilang marketing in Venus saja, tapi marketing in Venus kan ngomongin marketingnya, saya kan ngomongin selling doang. Oh ya udah, Selling in Venus aja. Alhamdulillah akhirnya resmilah namanya jadi Selling in Venus. Dapat royalti nggak nih? Ya kita mah kalau ada alhamdulillah gitu, kalau nggak ada ya Alhamdulillah. piraku gitu. Oh ya, kalau nggak ada juga dulu saya ngasih gratis ya. Jadi beliau ini yang dulu saat saya masih bisa keliling ngasih share gratis ya, share gratis kemana-mana. Alhamdulillah beliau berdua ikut ya. Nah, boleh nggak Teh diceritain pengalaman pakai ilmu tersebut? Dari Teh Dina dulu deh. Agak kenceng nih. Saya tuh kalau langsung ditanya gini suka grogi gitu. Pengalaman menarik apa? Gini, perubahannya apa dari sebelumnya belum tahu ilmu itu? Ilmu sebenarnya kan ilmu ngarang-ngarang saya ya. Ngarangnya begitu ya. Nah, setelah ada ilmu itu kayak gimana? Ada efeknya nggak? Ya pas tahu ilmu ngarangnya Pak Rido, saya jadi pintar ngarang. Nggak bercanda. Nggak, maksudnya gini, saya kan memang nggak punya basic tentang properti awalnya. Sekolah pun dulu pendidikan guru gitu ya. Oh iya. Bukan tentang properti gitu. Jadi pas masuk properti itu sama sekali nggak tahu ini harus ngapain nih, kalau dapat orang harus kayak gimana gitu kan. Karena kan biasanya ngadepinnya anak-anak, ya sekarang ngadepinnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu, harus gitu. Berarti udah bisa sekarang? Alhamdulillah. Masya Allah. Pas setelah dengar materinya Pak Rido yang marketing Venus itu, panggil coach. Alhamdulillah kita bisa jualan gitu ya. Oh, dan alhamdulillah. dari situ pun kita bahkan pernah beberapa kali di kontrak sebagai CS. Customer service Di beberapa project gitu ya. Di beberapa developer. Ya. Wow. Keren. Ya alhamdulillah. Gitu. Berapa project yang pernah dimintai support? Yang udah dimintain support, udah pernah diminta support berapa project setelah dapat ilmu itu? Enggak boleh nyebutin brand ya. Enggak usah, sebut berapa aja. Tiga ya, Masya Allah. Tapi nggak hanya dari CS aja, pas kita jualan sendiri pun dari banyak. Alhamdulillah gitu ya. Pas yang tadinya orangnya udah mau cancel gitu, bahkan tadinya mau beli misalkan 4 unit gitu, tiba-tiba ada kendala dan akhirnya si konsumen itu memutuskan untuk cancel gitu. Terus saya pelajari lagi kira-kira yang waktu Pak Rido masih arahan itu, kalau misalkan orangnya seperti ini kita harusnya kayak gimana gitu. Kalau kita tanggupin seperti tentang kemauan kita gitu, Bu nggak bisa kayak gini. Ternyata kan di marketing Venus, saya tetap ya nyebutnya marketingnya karena memang kenalnya marketing Venus jadi susah gitu. Pas dipelajari lagi, oh ternyata gini, kita harus ngikutin dulu, harus ada menempatkan diri sebagai konsumen gitu. Kalau saya jadi konsumen, saya maunya apa nih? Saya pengennya kayak gimana nih, diperlakukan kayak gimana, pengen dapat kata-kata seperti apa. Dan akhirnya alhamdulillah orang-orang yang cancel itu ketika benar-benar di itu tetap jadi, meskipun berkurang satu closing, misalkan dari 4 unit hanya satu yang gitu. Karena waktu itu pernah punya pengalaman yang waktu di pameran di Tani, yang 4 unit itu yang langsung kan langsung 4 unit gitu. Pas survei ke lokasi ada kendala gitu. Dan akhirnya mau cancel kan, awalnya mau cancel semua cancel gitu. Akhirnya kita deketin dan akhirnya kita follow up lagi, kita deketin lagi. Alhamdulillah si ibunya
ternyata ngebatalin untuk cancel dan awalnya cuma 2 yang jadi, 2 lagi cancel, tapi beliau bawa adiknya untuk beli unit yang dia cancel, jadi tetap akhirnya yang dari 4 itu yang 3 yang jadi. Yang satunya qadarullah gitu, memang mungkin rezekinya segitu, tapi alhamdulillah, maksudnya itu ilmu yang dari Coach Didi itu memang berguna gitu. Harusnya kita biru ya. Karena enggak gini apa? Hati-hati ya. Jadi kita kan sudah mau pelajari berbagai ilmu marketing. Dan kita tuh pelajari ternyata yang lebih mudah ya dari kita langsung mempraktekkannya juga. Kayaknya lihat istilahnya kayak rumus. Instan ya? Iya. Nangkep langsung gitu doang gitu ya. Gitu. Oh, sebenarnya gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita udah lupa gitu itu tempatkan diri kita sebagai konsumen aja. Kalau kita sebagai konsumen kita maunya apa, itu aja sih. Padahal itu salah satu rumus doang, padahal saya ngasih banyak ya. Maksudnya kita dan lihat kebutuhan ya kan, lihat kebutuhan. Kesimpulannya seperti itu aja. Kalau pas kita ngobrol sama orang, minimal kan dari pertama pun kita udah bisa nilai, oh ini orangnya kayak gitu. Kalau orangnya kayak gitu, harusnya gimana? Maksudnya mikirnya pas kita ngadepin orang tuh kita harus menempatkan diri sebagai orang itu, bukan sebagai kita. Maksudnya jangan memikirkan apa keinginan kita gitu. Kayak sistemnya kayak mirror ya gitu ya. Iya, mirror. Iya. Cuma kan memang waktu itu saya kasih garis benang merahnya bahwa nggak usah pusing ini karakternya gimana, anggap aja semua wanita gitu kan. Semakin dikejar semakin lari. Makanya karena wanita itu ingin dimengerti. Jadi kayak gitu. Kalau kita semakin kejar nih, kalau semakin kita ngebet pengen closing, malah nggak closing. Tapi kalau kita ya ngadepinnya santai, kita kayak kita menempatkan diri sebagai konsumen, maunya apa nih? Kalau maunya udah dipenuhi, masa iya dia nggak tertarik sama kita? Maksudnya proyek kita. Masuk cinta nggak berbalas gitu. Udah berkorban banyak, masa nggak berbalas juga gitu kan? Minimal mereka meskipun nggak butuh, tapi nggak enak sama konsumennya, udah baik banget gitu. Nggak enak sama marketingnya ya? Iya, marketingnya maksudnya. Meskipun mereka nggak terlalu butuh, kadang-kadang ada, oh yaudahlah udah terlanjur janji sama marketingnya seperti ini. Tapi buat ngelatih ilmu itu butuh waktu lama nggak? Atau setelah berapa hari, berapa minggu udah langsung ngasilin, ada efeknya gitu nggak? Ada terasa? Satu bulan karena pas di bulan keduanya itu closing perdana waktu itu di Indi, jadi yang waktu yang itu yang waktu di project pertama dulu itu berarti closing perdana itu setelah training saya? Iya. Makanya sebelumnya belum pernah closing? Karena kan keren sekali. Saya merasa wow, saya sendiri kayaknya nggak secanggih itu. Karena memang itu tadi kadang yang kita ya menurut kita sepele, tapi menurut orang lain tuh dampaknya luar biasa gitu. Waktu itu kan memang saya baru gabung sekitar 1 bulan di properti, dan tiba-tiba ada pelatihan, saya ikutlah. Lalu selang 1 bulan kemudian di bulan keduanya baru saya bisa closing perdana setelah langsung di bulan keduanya. Iya. Itu juga sama yang kayak itu juga tuh, yang kayak itu juga sama. Iya. Kan itu udah lama, beberapa bulan yang lalu. Kita dapat 5 bulan ya. Dapat akhirnya baru ditawarin. Tapi pakai teknik. Iya, pas baru pelajarin itu. Itu kita follow lagi dengan cara yang itu. Akhirnya dia pernah yang jadi data-data sebelum ketemu saya itu udah ada. Ada database-nya, cuma nggak closing. Nggak closing, database lama, nggak closing. Pas teh coba deh pelajarin ini nih tekniknya dari Coach Dido gitu. Yang mana nih? Yang marketing Impenus. Aku share juga kan itunya. Oh iya kayak gini. Akhirnya saya nyapa lagi itu yang apa? Nyapa lagi konsumennya. Konsumen lama. Dengan cara yang ini, saya ke dalam ini. Nggak taunya saya telepon sekarang. Besok langsung deh dia langsung booking. Wow. Itu pakai jurus yang mana? Karena ada 30-an jurus teman-teman. Kita nggak pakai semua jurus, tapi yang paling kena ya. Ambil kesimpulannya aja. Oh kayak gini. Intinya harus
terus ketika kita ngadepin konsumen itu intinya menempatkan diri kita sebagai konsumennya. Maunya apa nih? Kalau kita jadi konsumen, pengennya diperlakukan kayak gimana? Pengennya seperti apa? Jadi sama sekali dikesampingkan dulu, maksudnya keinginan kita ke konsumen itu kita kesampingkan dulu, kita menuhin dulu keinginannya konsumen. Kalau konsumen inginnya apa, baru setelah konsumen terpenuhi keinginannya, baru kita masukin keinginan kita, masuk tujuan kita gitu. Intinya kita kesimpulannya kayak gitu aja. Oh, marketing internet tuh kesimpulannya kayak gitu. Kita ngambil yang simpel-simpelnya aja gitu. Karena kalau dihafalin itu kan ada 30 PDF-nya aja sampai menuhin memori gitu. Jadi kita ngambil kesimpulannya aja. Oke. Tapi berarti itu udah bagus loh, karena yang penting kan first we play by the rule and then we play with heart. Yes. Pertama kita memang pakai teori, pakai harus gini, tapi lama-lama udah ngalir aja gitu ya. Sesuai yang kemarin nangkepnya apa, kayaknya gini deh. Jadi diambil gambaran besarnya, diambil ininya ya, persamaan dari semua itu, terus ya udah itu aja kita pakai ya. Waktu itu saya pernah, saya juga ingat waktu itu Coach Lido pernah nulis di papan juga, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati gitu kan. Itu kita garis bawah ya. Jadi kita benar-benar pakai hati gitu kalau itu benar-benar supaya konsumennya juga nembus ke hatinya gitu. Kalau kita asal-asalan aja kan maksudnya gini. Ada pernah satu ketika ada coach juga kita juga ya yang bilang katanya mau iklan sebagus apapun, kalau handlingnya biasa aja, prospek waktu itu juga Mas Lido pernah bilang gitu kan, iklan sebagus apapun, kalau teknik handlingnya biasa aja dia akan jadi biasa gitu. Tapi mau iklan yang biasa aja dengan modal seminim apapun, kalau kita teknik handlingnya bagus, ya akan jadi hot prospek ke depannya. Makanya kita mikirnya gitu. Makanya kita iklan juga modalnya biasa aja yang penting. Iya loh. Pas datang ngiklan juga baru belajar malahan ya. Iya. Tapi udah closing banyak loh. Masya Allah. Sebenarnya itu karena Allah sih ya. Bukan karena kita, bukan karena kita kan cuma hanya ikhtiar. Syariatnya wasilahnya dari Coach Lido, karena memang basicnya tuh saya belajarnya pun tentang pendidikan, tentang guru, tentang anak-anak PAUD gitu kan. Tiba-tiba suruh ngadepin bapak-bapak, ibu-ibu dan nawarin rumah gitu. Anak PAUD kan biasanya banyaknya tentang hadis-hadis sehari-hari sama nyanyi-nyanyi untuk ini kan, untuk membangkitkan rasa bahagia anak-anak aja gitu. Tiba-tiba harus ngadepin ibu-ibu, bapak-bapak dan nawarin rumah kayak gimana gitu, bingung gitu. Jadi memang benar-benar sangat berguna ya, bermanfaat gitu. Kita juga kita belum ngucapin terima kasih. Waktu itu pernah, tapi sekarang terima kasih lagi. Tapi nggak apa-apa kok. Dan kita juga kan berapa kali ya, maksudnya kita suruh ngisi training ya. Ngisi training. Pernah ngisi training? Tentang penjual apa itu ilmu kepake buat training? Masya Allah. Baru izin sekarang. Udah master. Saya harus certified coach. Jadi kita pakai materi dari Coach Lido. Oke, nggak apa-apa. Karena tapi alhamdulillahnya bisa diterima juga ya. Bisa diterima sama mereka cepat, kata Mas Uci, sampai sekelas bukan investor, saya yang keren, sampai sekelas investor pun kita langsung terpandang. Sebenarnya kita dapat undangannya, pernah waktu itu kita dapat undangannya justru dari developer konvensional ya. Iya. Iya, konvensional. Tapi sampai akhirnya developer itu minta kita buat bantu ngejualin, tapi untungnya dia bilang, oh maaf kata Tavina, kita sudah hijrah gitu. Kalau ilmunya mungkin boleh kita katanya, tapi kalau untuk bantu ngejualinnya maaf, kita kasih ilmunya aja, tapi untuk bantu ngejualin kita nggak bisa, karena kan masa iya gitu, meskipun fee-nya gede gitu. Tapi kan konven ya. Iya. Udah nggak makan riba teman-teman. Masya Allah. Walaupun mereka tuh itu memohon untuk penjualan, walaupun cash ya, dia jual cash. Jadi sampai kayak gitu. Jadi mau sama aku tuh bilang itu developernya.
Keren banget. Cash, dia bilang gitu, jualannya cash deh kan, kalau cash nggak ada riba. Cuma masalahnya kan produknya produk riba, maksudnya produk Tapi konven. kalau cash sebenarnya Bisa aja Bisa, sebenarnya. Cuma memang Cuma kita nanti kagok aja. karena itu konven nanti pasti bisa cicil nggak bisa cicil nggak gitu. Iya. Lama-lama tergoda kita. Ah udah deh nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya kita komitmen kan dari awal ya kita bahwa kita jualan ya syariah gitu ya sudah akhirnya. Masya Allah. Udah ngisi training berapa kali? Dan itu lumayan buat jajan. Masya Allah. Berarti Padahal Mas Rina dulu udah dibayar. nggak apa-apa. Saya sharing. Tapi mungkin Tapi pahalanya ya aslinya saya mungkin closingnya banyak bukan karena ilmunya keren, tapi karena sharing itu kali. Iya. Iya, kayaknya itu. Nggak, meskipun dari kita nggak ada royalti itu, tapi dikasih Allah rezeki. kasih yang lain-lain. Memang yang ngasih rezeki kan Allah. Kita juga mungkin dari Allah gitu. Allah yang memudahkan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ya Masya Allah ya. Tapi beneran itu ngisi training ya? Iya. Ada beberapa. Kayaknya baru ini yang saya dengar sampai bisa ngisi training. Padahal ikut kelas saya baru berapa kali? Satu. Yang ikut berkali-kali itu ada loh teman-teman. Belum berani ngisi training. Sebenarnya gini, dari awal juga kita bilang sebenarnya kita bukan kelas coach, Iya. kita hanya Menyampaikan apa yang bukan udah kita training, pelajari. sebenarnya itu mereka bilangnya training, tapi kita selalu bilang kita mah bukan ngisi training, kita nggak bisa Sharing, ngisi sharing. training, tapi kita sharing aja, sharing Merendahnya gitu. apa yang kita tahu, apa yang pernah kita dengar dan apa yang kita Pelajari. praktekin, dipelajarin gitu. Hasilnya tuh seperti ini. Jadi kalau mau tahu ya seperti ini gitu sharingnya. Tapi kalau ngisi training kita kan, kalau training mah dari A sampai Z itu harus berurutan. Kalau kita kan nggak, ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan kita juga dapat tawaran lagi mau konven juga itu di daerah BSD. Masya Allah. Sampai diindil-indilin sama developer. Neng, ini ada Saya aja nggak segitunya. Ada yang minta tolong lagi dari Kita training Jakarta kita gitu. marketing. Mau nggak Cina? Nanti dibayar. Kayu kan mau aja. Tapi sharing-sharing aja gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya mereka meskipun ngobrol kita nggak beraturan, tapi intinya mereka dapat. Mereka Oke. mempraktekkan gitu. Karena Iya. teorinya tetap kita nyonteknya yang dari Coach Rido, teorinya kita tulis, Iya. cuma penjabarannya, Betul. detailnya kita ngobrol gaya kita Benar, sendiri. benar. Gitu. Karena sebenarnya saya dulunya kan juga nggak ngerti nge-sharingnya itu gimana. Itu saya teorikan untuk bisa mudah dibaca ulang sebenarnya. Dulu tuh saya ditanya, Mas Dido gimana tuh cara closing? Ya layanin aja. Udah Mas, gitu kan. Ya gimana ya? Gini aja deh. Kalian nanya apa aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nah pas saya jawab, kok ada benang merahnya ya? Saya menjawab semua pertanyaan seperti menjawab wanita bertanya. Apapun pertanyaannya. Akhirnya ini namanya rumus wanita teman-teman. Nah yang ini adalah menangani wanita yang suka kecewa lantaran pertanyaan mereka sendiri. Ini adalah menjawab pertanyaan wanita yang nggak pernah percaya sama orang yang berkata percayalah padaku. Ini nah kayak gitu. Jebak jadinya. Akhirnya terjadilah itu yang nulis itu yang nyebut mereka sendiri. Jadi kayak ini ya Mas. Akhirnya tak susun banyak banget prinsip yang aku pakai selama ini. Yang aku sendiri kalau disuruh sharing bingung karena udah mungkin melekat aja ya, udah ngalir aja kan karena dari praktek bukan dari buku banget. Karena saya pernah baca buku ya rada pusing. Apalagi yang dari barat-barat kan teknik-tekniknya agak puyeng tuh. Agak ribet. Ada chunking up, chunking down, the best friend formula. Waduh, itu jelasinnya gimana ya? Akhirnya pakai itu malah kena, malah jadi dapat. Ada salah satu temen yang di developer lain juga malah jadi sekarang jadi kayak manajer gini nih CS-nya gitu. Nah, Masya Allah sih closingnya juga udah banyak. Oke. Sebenarnya sih Ya. kembali lagi memang pada akhirnya tetap marketing langitnya juga yang harus di. Ya kalau itu Karena udah pasti. penentunya itu karena kan Bahkan berhasil tidaknya kan betul. hak prerogatif Allah. Betul. Gitu. Kita mah Bahkan cuma saat berusaha. saya ngisi training selalu di depan saya selalu bilang jangan percaya sama ilmu ini,
jangan ngandelin ilmu ini nggak akan ada gunanya kalau Allah nggak gitu kan. Itu kan disclaimer saya di awal kan. Karena ya saya sendiri pernah ngerasa punya ilmu ini, saya pamer ke tim, udah gini caranya kalau mau closing nih lihat ya, aku lihat ini mau prospek kayak gimana pun ruwetnya saya bisa closingkan. Ternyata prospek saya ruwet semua, ruwet, banyak negonya, banyaknya closing tapi tetap sedih karena saya harus gaji karyawan. Tidak satu pun karyawan yang closing cuma saya. Terus songongnya saya dihajar, yang pinter cuma ente, yang closing cuma ente, ya kan sedih ya. Mending dulu aku ngajarin, udah ilmu itu cuma wasilah ya, tetap ya Allah yang kasih. Kalau saya ngajarin kayak gitu mungkin mereka tetap closing dengan ilmu yang terbatas ya, mungkin ya. Allah ngasih ridho kan, malah saya diuji kayak gitu. Ya udah. Iya, kalau misalnya Allah udah ridho, follow up-nya biasa pun tiba-tiba orang oh iya langsung gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Berarti kesimpulannya apa nih? Ini kan saya, tapi kalau teman-teman, karena udah ada Teh Wina dan Teh Dina dari Faza, dari Faza Property. Al-Faza Dwi Propertindo. Banyak sekali. Al-Faza Dwi Propertindo. Nah, karena udah ada beliau berdua, teman-teman nggak perlu beli e-course-nya Selling in Venus. Bisa undang beliau berdua live. Kenapa saya bikin Selling in Venus, e-course Selling in Venus? Karena waktu itu saya sering dipanggil, tapi sayanya ngurusin bisnis tuh belum autopilot teman-teman, saya masih berjuang. Tapi karena saya tetap pengen sharing, akhirnya saya bikin e-course aja deh. Jadi kalau ada yang mau belajar, tinggal masuk ke member area, nonton sepuasnya, bisa diulang berkali-kali, nggak perlu ngundang saya bolak-balik. Tetapi karena udah ada beliau berdua, teman-teman nggak harus beli e-course Selling in Venus, bisa ngundang beliau. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen bisa ditonton kapan aja, di mana aja, ya beli ya. Tetap aja jualannya, ya Allah. Gitu aja ya. Ini saya tadi mintanya testimoni dong, biar teman-teman ngerti apa sih yang kita pelajari di Selling in Venus. Malah jadinya curhat ya. Itulah kalau udah ngobrol sama mama ya. Gak apa-apa, tapi insya Allah bermanfaat. Semoga makin sukses, makin lancar bisnisnya, makin banyak mitra yang percaya, bisa membantu banyak developer closing banyak, yang salah satunya akan bantu Desainer Regency teman-teman. Bantu proyek kami ya. Semoga closing buahnya ikhlas ridhonya dari kita gitu. Amin, insya Allah ridho kalau closing dihabisin semua juga boleh. Amin. Nggak, maksudnya kita tuh udah diundang kesini, tapi kita belum sowan sama yang punya gitu. Kita sekalian aja kita sowan gitu, sekalian minta izin gitu kan. Kayaknya nggak sopan banget gitu udah gitu. Nggak apa-apa, udah jagoan ya. Semoga closing di Desainer Regency juga banyak. Terima kasih Teh Wina dan Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses juga buat teman-teman semua yang nonton ya. Assalamualaikum. Salam.